Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yo, welcome back with me, Mr. Topic, on Mr. Topic YouTube channel and collaboration with Smooth e-learning, smoothddns.net. Wah, udah kayak iklan aja ya guys, udah kayak penyiar radio. Oke, alhamdulillah ya, semuanya sehat, semoga sehat berbahagia, semuanya tak kekurangan satu apapun. Kecuali kurang rindu. Kurang rindu. Udah banyak rindu ya yang kalian pendam karena kalian tidak saling bertemu dan berada dalam jarak yang cukup jauh bersama teman-teman seperjuangan. Oke guys, Mr. Topik kali ini ingin share tentang salah satu instrumen tes ya, pengetahuan dalam bahasa Inggris juga yang akan kalian butuhkan. Kalian akan sangat perlukan ini ketika kalian masuk perguruan tinggi, terutama yang mau dapat beasiswa, terutama yang mau bekerja di perusahaan besar, corporate besar, nasional atau asing, ya kan? Pasti tahu apa dong? Iyalah, dari judul sudah ketahuan. Ini dia, kita akan bahas tentang TOEFL. Wow, TOEFL makhluk apa itu, Mr. Topic? Hello guys, TOEFL ini adalah bukan makhluk ciptaan Tuhan. Oke, tapi makhluk ciptaan siapakah atau apa yang menciptakan TOEFL itu? Kenapa TOEFL itu ada guys? Yo, kita bahas ya guys. Ya oke. Jadi guys, TOEFL itu adalah tes untuk menguji kemampuan bahasa Inggris. Biasanya, tes ini diperlukan untuk proses registrasi masuk perguruan tinggi dalam atau luar negeri. TOEFL juga dijadikan syarat untuk beberapa perusahaan dalam proses perekrutan karyawan. See, itu salah satu the functions of TOEFL ya. Nah, kemudian guys, ketika kita mau kenal sama TOEFL, hello, harus tahu dulu dong TOEFL itu siapa yang menciptakan, asal usulnya ya, dari mana sih TOEFL itu. Jadi guys, nih dia nih pelakunya nih, terdakwa, tersangkanya, ETS TOEFL. Nah, ETS menciptakan instrumen tes bahasa Inggris namanya TOEFL. Jadi TOEFL itu diciptakan oleh ETS, Educational Testing Service di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1964. Tujuan penciptaan TOEFL adalah untuk menyaring mahasiswa yang mendaftar di perguruan tinggi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Jadi, secara singkat itu guys, asal-usul dari penciptaan atau diadakannya TOEFL ya. Nah, si ITS ini nih biang keroknya. Educational Testing Service ya. Oke, berapa sih biaya tes TOEFL? Ini info terbaru per tahun 2020, pertengahan bulan ini, right? Di tahun ini. Kalau mau di ITC Indonesia, ya ini IBT ini relatif lebih mahal daripada tes TOEFL lainnya, itu 3.270.000 guys. Kalau mau di ITS-nya langsung, kalian bayarnya pakai dolar, ditransfer aja langsung $205, kurang lebih ya di 3.090.315, right? Di Alphalink English Test Center juga kurang lebih segitu. Kemudian di Sun Education Group ini lebih murah di 2.864.338. Wow, kok mahal ya? Ada yang lebih murah guys, di Balai Bahasa UPI Bandung. Yeay, 1 juta aja. Di Surabaya di Pusat Bahasa FIB Universitas Erlangga juga itu lebih murah dari UPI, 600.000. Tapi kalau nggak salah UPI juga sekarang sudah 500.000 ya, katanya. Tergantung, kalau punya orang dalam gratis. Oke, kemudian di Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia itu 575.000, sekitar segituan lah guys ya biaya tes TOEFL ini. Well, dibilang mahal tapi worth it sih kalau kalian mau daftar sekolah di luar negeri dan hasilnya pasti balik modal gitu dari dapat beasiswa tiap bulan ya guys. Terus kalau kalian mau bekerja di perusahaan besar, perusahaan asing, ya itu mah tuh balik modalnya cepet banget ya enggak? Oke, demi masa depan, demi karir dan cita-cita guys. Itu guys seputar biaya tes TOEFL. Selanjutnya kita harus kenalan dulu atau TOEFL itu apa sih? Karena beberapa siswa, Mr. Taufik meyakini ada beberapa siswa yang belum tahu TOEFL itu
singkatan dari apa sih gitu. Naon sih TOEFL teh? Naon sih TOEFL? Meniriweuh ikut tes TOEFL, skor TOEFL lu berapa dan sebagainya. Aku teh cuma bisa gagaro ya, garuk-garuk kepala. TOEFL tuh apa? Ada guys siswa yang belum tahu TOEFL. Yuk kita ketahui bersama atau kita remind, mengingat kembali. Jadi TOEFL itu adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language ya. Jadi, nah menurut its.org, TOEFL itu website resminya guys. Test of English as a Foreign Language atau TOEFL, nih cara bacanya TOEFL atau TOEFL, right? Is a standardized test to measure the English language ability of non-native speakers wishing to enroll in English-speaking universities. The test is accepted by many English-speaking academic and professional institutions, right? Jadi TOEFL itu semacam tes, right? Tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing bagi para penutur non-native speakers. Bagi kita orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu. Jadi buat orang Asia kayak kita, kalau mau keluar negeri, daftar kuliah atau melamar kerja di perusahaan tertentu, ya tesnya pakai TOEFL dulu. Oke. Selain TOEFL ada lagi nggak sih? Kalau buat profesional kayak bisnis, bank ya, perbankan, pokoknya yang something professional itu ada TOEIC, 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 right? Kalau IELTS, Mister buat apa? Itu beda lagi. IELTS itu kiblatnya British, tapi mirip lah, serupa dengan TOEFL buat kuliah atau buat kerja. Oke. Nah guys, itu dia tadi TOEFL ya, definisi atau singkatan dari apa. Kalian sudah tahu. Sekarang yuk kita kenali guys 5 jenis TOEFL ya yang kamu wajib tahu, khususnya di Indonesia nih. Sebenarnya guys, ada 3 jenis tes TOEFL yang ada di dunia ya. Di dunia nih ada PBT, CBT dan IBT. Namun lagi-lagi guys, khusus di Indonesia kok nambah 2? Aduh. Jadi lebih banyak ya, tapi itu kan bersifat opsional, pilihan ya guys, mau tes yang mana sesuai dengan kebutuhan. Nah, yuk kita gali satu persatu guys. Yang pertama ada paper based test atau PBT. Wow, ini sudah terkenal banget guys. Pastinya medianya kertas, iya kan, paper gitu loh. Kemudian soalnya standar lah, soal pilihan ganda. Ingat guys, nggak ada essay di TOEFL itu. Kalian tinggal memilih saja A, B, C atau D, ya kan? Kemudian yang diteskan apa aja sih? Well, of course ada listening, tes menyimak, tes mendengarkan percakapan. Kemudian ada reading, membaca, reading comprehension ya, pemahaman terhadap bacaan. Dan ada structure, ini grammar guys. Oke, durasinya berapa sih? 3 jam saja dan rentang skor itu 310 sampai 667 paling besar guys. Jadi kalau TOEFL kalian di bawah 500 ya don't worry, right? Bukan berarti itu jelek. Itu kalian dengan 310 itu sudah standar bahwa bahasa Inggris kalian itu bagus. Cuma memang ada beberapa universitas atau perusahaan yang mensyaratkan minimal TOEFL-nya itu 500. Kenapa? Ya tanya perusahaan atau kampusnya. Dan 300 juga udah cukup kok guys. Itu menandakan kalian nggak belet-belet banget lah ya, nggak bego-bego amat dalam bahasa Inggris gitu loh guys. Jadi itu yang pertama guys, paper based test. Yang kedua itu CBT guys. Ada computer based test. Wow, computer based test. Yes, ini jadul banget sebenarnya guys. Medianya pasti namanya juga komputer. Kalian ngerjainnya di komputer. Rentang skornya 30 sampai 300. Wow, lebih kecil, ngeri nggak? Iya. Gak apa-apa kan computer based test ya. Standarnya beda-beda guys. Tapi guys, kelemahannya no revision ya. Kerjakan dengan cermat, makanya nih kalian nggak bisa mengedit kalimat yang sudah kalian submit. Nggak bisa balik lagi guys, itu kelemahannya. Jadi nggak bisa revisi, sorry to say. Kemudian di computer based test ini menggunakan software interaktif
listening, reading, structure, writing. Jadi interaktif ya softwarenya, ya interaktif tahu lah ya. Kemudian kelemahan dari computer based test ini sudah tidak digemari lagi guys. Ya udah jadul juga sih gitu. Nah pengganti atau yang paling digemari adalah Internet Based Test atau IBT ini guys. Next Generation TOEFL atau Internet Based Test adalah ujian yang dilakukan dengan media komputer dan internet. Kamu akan menyelesaikan soal-soal yang terdiri dari materi reading, writing, listening, dan di IBT ini ada speakingnya loh guys, melalui komputer yang terkoneksi dengan internet. Jadi online nggak bisa nyontek, bisa aja sih, tapi jangan nyontek. Oke, tes TOEFL IBT adalah tes termahal. Untuk harganya kira-kira 195 ya kayak tadi ya, sampai $210 gitu guys, atau sekitar 2,8 sampai 3 juta untuk satu kali tes. Durasi tes IBT kurang lebih 4-5 jam. Pegel banget tuh pinggang. Dengan penilaian skor mulai dari 0 sampai 120 ya. Jadi kalau ada yang nanya skor TOEFL kamu berapa? 90. Ih kecil banget. Hey, IBT bo. IBT loh tesnya. Internet based test 90 udah gede, careless gitu ya. Udah 3 juta bayarnya paling gede. Kalau kamu berapa? 500. PBT kan, karena 500 nggak ada di IBT gitu guys. Ya, jadi kalian tahu nih sekarang ya perbedaannya. Yang keempat apa? Ini guys yang hanya ada di Indonesia nih rupanya ya. Institutional Testing Program atau ITP. Apa sih? Tes TOEFL 1 ini merupakan tes yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau lembaga bahasa terpercaya. Namun, untuk soal yang diberikan tetap mengikuti standar internasional. Misal, kalian kuliah di Unpad, ya kalian tinggal daftar di lab bahasa Unpad. Kalian kuliah di UIN, ya tinggal kalian daftar di lab bahasa UIN. Itu namanya ITP, Institutional Testing Program. Biasanya sifatnya itu ya lokal atau nasional lah, paling besar, paling luas jangkauannya nasional. Oke. Kemudian karena sifatnya inilah biasanya ITP tidak diakui secara internasional. Sertifikat TOEFL jenis ini hanya bisa berlaku di dalam negeri atau di beberapa negara Asia saja. Kemudian oleh karena itu, kalau kamu ingin sekolah atau kerja di luar negeri, pastikan dahulu apakah mereka menerima jenis TOEFL ini, right? Institutional Testing Program, ITP. Yang terakhir guys, ini TOEFL Prediction Test nih, right? Biasanya ya, untuk kamu yang masih ragu untuk ikut tes TOEFL dengan biaya yang mahal, bisa mencoba tes preparation ini. TOEFL Prediction Test bertujuan untuk memperkirakan skor tes TOEFL sehingga kamu bisa mengevaluasi kekurangan yang kamu miliki. Jadi bagi kamu yang merasa belum pede buat mengambil tes TOEFL PBT, IBT atau ITP, right? Kalian bisa ikut TOEFL Prediction Test dulu. Mr. Topik juga menyelenggarakan promosi di kursusan terkenal itu ada TOEFL Prediction Testnya di IF, di TBI, di PARE, dan sebagainya guys. Oke, jadi itulah 5 jenis TOEFL yang wajib kalian ketahui. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga tidak ada, karena sudah jelas. Oke guys, nah sekarang kita ngapain dong? Pasti kan kalian perlu referensi guys. Belajar TOEFL bisa dari mana aja, apalagi sekarang zaman internet ya. Tapi sih lebih asik dan klasik ya, klasik tapi asik. Ada dong buku TOEFL yang recommended, ada banyak guys. Ini yang Mr. Taufik punya di rumah nih, tebel banget ini, Barron's TOEFL, right? Kemudian ada Longman Preparation Course, right, untuk TOEFL test. Dan ini juga salah satu favorit saya adalah TOEFL Cliff Preparation Guide, gitu guys. Dan ada juga ETS sendiri mengeluarkan the official guide to the TOEFL test, right? Silahkan salah satu bukunya beli ya, miliki saja, mau yang ori atau yang bajakan di Palasari. Barokah nggak tuh yang bajakan? Oke, yang penting kalian semangat belajarnya tinggi lah ya untuk menaklukkan TOEFL. Oke, nah guys, di buku ini berisikan trik
tips, strategi ya, bagaimana menaklukkan soal-soal TOEFL mulai dari part listening, kemudian reading dan structure and written expression, right? Karena soal-soal tes TOEFL ini ya biasanya diambil dari buku-buku TOEFL yang ini nih guys, yang ada di kursusan-kursusan, yang ambilnya dari sini gitu. Kemudian kalian juga kalau mau belajar langsung saja buka www atau www.ets.org. Kalian bisa update tuh soal-soal TOEFL yang baru. Oke guys, ini dia buku recommended guys. Jadi sebetulnya untuk sekarang belajar itu, it's getting easier, right? It's getting more efficient, effective because, everything's online right now, right? Goes online, semuanya online, bisa dipelajari di mana saja dan kapan saja. Oke, kemudian komposisi tes TOEFL itu apa aja sih? Jadi singkatnya, naon wae sih, apa saja sih yang diteskan ya, yang dites, yang diujikan di TOEFL itu? Nih guys, yang pertama pastinya ini skill wajib, listening comprehension. Itu ada bule ngomong ya, oh my god, ini bule ngepes sih, WK. Kadang kita kesel ya, itu bule ngomong gak jelas. Bukannya gak jelas guys, kita kadang tidak terbiasa mendengarkan cara bule ngomong dan mempraktekkan cara bule ngomong, dan kita jarang sekali habit kita ya mendengarkan kayak podcast orang Amerika, orang Inggris, atau podcast berbahasa Inggris. Kalau musik mungkin cukup sering ya guys ya, untuk melatih listening comprehension ya cukup bagus dan efektif juga kok. Oke, yang pertama di section pertama ada listening comprehension ya. Kemudian guys, di listening comprehension ini ya dalam tes TOEFL akan diuji dalam memahami teks lisan, memahami struktur dan ungkapan model tulisan, structure dan written expression yang berkaitan dengan tata bahasa Inggris. Kemudian ada juga memahami bacaan atau reading comprehension dan kemampuan memahami menulis atau writing. Soal listening dalam tes TOEFL bertujuan untuk menguji kemampuan dalam memahami bahasa lisan. Ya, ada percakapan nanti, ada percakapan pendek, panjang, dan ada ceramah. Ngeri nggak tuh? Namun, tidak hanya sekedar kemampuan mendengarkan bahasa Inggris lisan, tapi juga pengetahuan tata bahasa Inggris atau grammar yang memadai. Semua kalimat dalam bagian ini menggunakan kalimat gramatikal dan biasanya dalam bentuk kalimat lengkap yang diucapkan dalam percakapan bahasa Inggris. Namanya juga tes bahasa Inggris, pasti dalam bahasa Inggris. Nah guys, soal tes TOEFL Listening Comprehension section terdiri dari 3 bagian dengan 50 pertanyaan. Jadi ada section A, B, dan C. Pada bagian A atau part A terdiri dari 30 pertanyaan, bagian B terdiri dari 7 sampai 8 pertanyaan. Ini yang rada panjang nih conversationnya di part B ini. Di bagian C ini kayak ceramah gitu guys, terdiri dari 11 sampai 13 pertanyaan. Wow, seger ya 50 pertanyaan listening comprehension. Tapi lagi-lagi kalau kalian tahu kuncinya, kalau kalian pegang kuncinya, listening it's a piece of cake, mudah banget guys. Ya nggak banget juga sih, perlu struggle juga memang awal-awal ya. Tapi step by step lah, slowly but sure, ya kan? Nah, untuk menjawab 50 soal tersebut, kamu diberi waktu antara 35 sampai 40 menit. Jadi, kamu memiliki 12 sampai 15 detik untuk menjawab satu soal. Ngeri. Pembicara dalam tape menggunakan pengucapan dan ekspresi American English yang ucapan maupun ekspresinya agak berbeda dengan British English. Anda perlu sekali memahami perbedaannya, terutama cara pengucapannya. Nah, jadi basicnya, dasarnya kalian perlu mengetahui perbedaan cara pengucapan dan vocabulary antara British dan American. Nanti kita bahas ke depannya ya. Sabar. Nah, pengetahuan yang cukup mengenai perbedaan bahasa Inggris British dan bahasa Amerika, khususnya dalam hal pronunciation, akan sangat mendukung kemampuan Anda dalam mengerjakan tes listening comprehension. Oke, masih nih di listening comprehension guys. Untuk menjawab soal-soal TOEFL listening comprehension dengan baik, kamu dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memahami tekanan dan nada, rumit. Memahami perbedaan bunyi, memahami idiom dalam bahasa Inggris, ini apa lagi? Memahami ungkapan-ungkapan percakapan, memahami kelompok atau frase kata kerja, menemukan informasi yang tersirat tak dinyatakan secara jelas, memahami perbandingan dan memahami makna atau isi percakapan atau pembicaraan.
Tapi jangan khawatir guys, ya kan? Karena kenapa? Ya namanya juga tes itu kan sebuah sistem ETS, right? ETS yang menciptakannya juga kan namanya S-nya ada sistemnya. Yang namanya sistem pasti bisa dibobol, pasti bisa dihack. Banyak kok sekarang cara-cara menghack TOEFL agar skornya 500. Tentunya bukan menghack sembarang ngehack kayak hacker ya, tapi banyak kursusan atau buku yang membagikan tips. Kursusan yang membagikan tips atau strategi cara menaklukkan listening, reading, dan structure and written expression ya guys. Jadi mereka juga ya promosinya ya suka lebay juga sih. Hanya dalam waktu 2 minggu Anda bisa TOEFL dan skor 500. Kalau nggak 500 uang kembali. Ya kadang rada lebay juga ya. Tapi guys lagi-lagi itu semua tidak menjamin kalau kalian pertama tidak berjuang untuk memahami dasar-dasar bahasa Inggris. Jadi kalian harus punya pondasinya nih, vocabulary ya harus dibangun nih dari sekarang. Sering ngobrol pakai bahasa Inggris, sering dengerin something English ya kan, mau podcast, mau news ya, mau news program, mau music atau apapun itu. Minimal 1 hari itu 1 jam deh luangkan waktu kalian untuk eksplorasi bahasa kalian, drilling bahasa Inggris kalian. Oke, nah setelah listening comprehension itu ada yang namanya reading comprehension, pemahaman bacaan ya. Ini ada berapa soal lagi sih? Banyak guys. Wah, malas baca. Memang sih guys, to be honest, I admit that, I don't really like reading English article actually ya, karena panjang guys di TOEFL itu, di tes itu. Tapi lagi-lagi ada strateginya. Nah, ngomong-ngomong tentang reading comprehension strategies, Mr. Taufik sudah share ke kalian waktu itu ya di video sebelumnya ya. Barangkali 1 bulan yang lalu, kalian tinggal cek saja, ada di YouTube, masih ada cara-caranya yang dari Ben Pinter itu guys. Nah, di reading comprehension ini ya, di tes TOEFL bagian reading comprehension section bertujuan untuk menguji kemampuan Anda dalam memahami, menginterpretasikan, dan menganalisa teks atau bacaan mengenai berbagai macam topik. Bagian ini terdiri dari 4-6 teks bacaan, kira-kira 200-450 kata. Setiap teks biasanya diikuti oleh 7-12 pertanyaan. Jumlah soal untuk reading comprehension adalah 50 soal. Listening tadi berapa? 50 soal. Reading 50. Nanti yang terakhir, structure and written expression ada berapa soal? Nanti kita cek ya. Oke, topik bacaan biasanya berkaitan dengan masalah-masalah akademik, terutama textbook mengenai biologi, fisika, geografi, sejarah Amerika, biografi, ekonomi, dan ilmu-ilmu sosial juga seni guys. Jadi tentang itu aja batasan bacaannya itu, artikel bacaannya tuh biologi, fisika ya, akademik gitu. Nah, di seksi terakhir paper based test atau yang tes yang umum dilakukan di Indonesia itu sampai structure and written expression, karena speaking jarang ya adanya di IBT atau internet based test. Nah, structure dan written expression apa aja sih yang diteskan? Pastinya guys, English grammar, right? Kemudian 40 questions, ada 40 pertanyaan atau 40 soal, dan harus kalian jawab dalam waktu 25 menit. Oh my god. See? Jadi ini bener-bener harus mempersiapkan dari sekarang guys. Basic English grammar kalian harus bener-bener kuat ya. Yang Mr. Topik di awal video pembelajaran tekankan, kalian harus menguasai part of speech, jenis-jenis kata, noun, adjective, dan sebagainya disingkat dalam kata pancavip. Nah, di TOEFL itu yang diteskan adalah pancavip guys, pancavipa, A-nya articles ya kan. Jadi yang diteskan ya part of speech guys, kayak degree of comparison adjective, tenses, dan sebagainya. Oke, lagi-lagi beberapa metode untuk mempelajari structure dan written expression
itu sudah banyak di internet, dan di kursusan Mr. Taufik sendiri Mr. share skill untuk memahami structure dan written expression ini. Mr. bagi menjadi 60 skill yang harus dikuasai untuk menaklukkan soal structure dan written expression ya. Ada skill 1 sampai 5, biasanya per pertemuan tuh 5 sampai 10 skill, right? Itu guys, jadi bener-bener dituntut punya dasar bahasa Inggris ya. Jadi kalau yang belum pernah sama sekali tes TOEFL, sok aja coba, nggak apa-apa, di online ya, di its.org itu, sambil kalian evaluasi diri, pelajari bahasa Inggris, evaluasi kemampuan bahasa Inggris kalian sudah sejauh mana gitu guys. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi guys, kalian sudah kelas 12 dan tahun depan sudah mulai daftar ke kampus favorit kalian. Mungkin ada yang mau lewat jalur beasiswa ke luar negeri langsung, atau ini akan berguna saat kalian melamar kerja nanti ke perusahaan internasional. Amin. Ya, demikian dari Mr. Taufik guys. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, thanks for your attention, right? Kalau mau nanya sesuatu, mau ngumpulin tugas atau bayar utang, ya silakan DM saja di Instagram @mr.topic_ dan email mr.tiver@gmail.com. Jadi sekali lagi I remind you guys bahwasannya untuk mencapai hasil atau skor TOEFL yang memadai atau memuaskan, let's say 500, itu ya I admit that it's not easy, tidak mudah bagi yang pengetahuan bahasa Inggrisnya ngeblank banget. Jadi Mr. Taufik bukan nakut-nakutin, tapi guys, rata-rata di kursusan bahasa Inggris yang menyediakan program TOEFL preparation biasanya 3 bulan ya kan. Mereka itu para siswa di drill di 1 bulan pertama itu pemahaman tentang dasar-dasar bahasa Inggris. Jadi memang tidak ada yang instan. Kalau kalian tergiur dengan iklan ya 3 hari bisa paham gini, ya silahkan coba aja, barangkali mujurnya di sana, metodenya memang efektif buat kalian yang 3 hari itu ya kan. Tapi guys, lagi-lagi ini perlu your determination, right? Your motivation, alright? Butuh motivasi kalian, butuh kesungguhan kalian untuk belajar double ya, minimal double, lebih keras, harder dari sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kalian sudah menguasai basic dari English grammar, dari TOEFL ini, kedepannya oh my god, it's gonna be easier, akan jauh lebih gampang guys. Dan jangan khawatir kalau kalian sudah tes TOEFL, kemudian tes TOEFL lagi, skornya itu nggak akan permanen. Misalkan tes TOEFL pertama saya dapat 450, next tes TOEFL misalkan jadi 500, bisa saja atau bisa jadi turun, karena tingkat kesulitan dalam setiap soal yang diberikan oleh institusi itu ya beragam ya kan. Tingkat kesulitannya beragam gitu guys. Jadi don't worry. Pertama kali Mr. Taufik ikut tes TOEFL waktu di Pare itu skornya itu 320-an. Dan kaget gitu, wah padahal dasar bahasa Inggris saya nggak jago-jago banget saat itu, baru nyampe Pare, tes TOEFL dan sebagainya, tapi 320. It means kalian punya dasar atau kita punya dasar, dan jangan sampai tidak menjawab. Meskipun kalian tidak tahu jawabannya, jawab aja asal pakai insting gitu ya. So nanti kalian coba tes diri kalian secara online, sejauh mana pengetahuan grammar kalian. Kalau kalian merasa bahwasannya bahasa Inggris ini penting, sok dari sekarang atuh bikin jadwal pribadi ya untuk sering baca artikel bahasa Inggris, kemudian sering ngumpulin koleksi vocabulary atau kosakata bahasa Inggris. Kenapa? Karena guys, dengan menabung, menyicil kosakata dari sekarang, itu akan memudahkan kalian saat nanti menghadapi tes TOEFL beneran, dan saat kalian ngobrol dengan bule langsung ya. Pisau kalau sering diasah ya, kalau sering dipakai itu akan terasah dan akan tetap tajam ya. Begitupun dengan skill berbahasa asing kalian. Kalau kalian sering mengasah skill bahasa asing kalian, maka ya bahasa itu akan menjadi it has been your habit.
Jadi automatically, spontaneously, you're saying everything in your foreign language or English especially. Oke, semoga ada manfaatnya untuk video kali ini. Dan untuk tugasnya simple saja, reading comprehension. Karena kemarin kalian belajar analytical exposition, ya kan, tentang teks eksposisi, ada analytical dan ada hortatory. Nah, untuk tugasnya kali ini tentang reading comprehension. Nah, untuk kedepannya, mari nanti kita pelajari bagaimana tips, trik, strategi mengerjakan listening dalam TOEFL. Yang pasti kalau untuk urusan listening, kalian harus lebih sensitif telinganya dengan cara mendengarkan tiap percakapan, tiap kata yang diucapkan oleh si bu. Dan ada strateginya pastinya. Tiap section, listening, reading, dan structure and written expression itu ada strateginya guys. Oke, thank you so much. Semoga ini beneficial, bermanfaat buat kalian, terutama yang mau keluar negeri dan mau menjadi juara atau lebih sukses dari sebelumnya. And use your English in proper way and confidently. Alright? Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.